C. Sudrajat dan teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Niken Sri Ambarwati selaku moderator dan juga bagian dari kelompok 7 yang akan melakukan presentasi pada siang hari ini dengan judul Asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan, gagal ginjal, dan penata laksanaan pra, intra, serta pos HD. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelompok 7, yaitu ada yang pertama Niken Sri Ambarwati, saya sendiri, yang kedua Nur Anzani Azahra, ketiga Kotrunada Puspa Anindya, keempat Kori Aina Taskia, dan terakhir ada Raihan Sanaura. Kepada teman-teman kelompok dari kelompok 7, dipersilakan. Yang pertama ada sistem perkemihan. Selanjutnya. Satu-satu. Pengertian sistem perkemihan adalah merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh. Dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit, sistem ini secara kontinu membuang dan merabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Sistem perkemihan juga merupakan sistem organ tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari sistem perkemihan yang pertama meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan erythropoietin serta melepas renin. Yang kedua, melakukan kontribusi stabilisasi pH darah dan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonal. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi dengan memelihara ekskresi pengeluaran nutrisi tersebut pada saat proses eliminasi produk sisa, terutama pada saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Yang keempat, membantu organ hati dalam mendetoksikasi racun selama kelaparan. Deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Selanjutnya, organ sistem perkemihan yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Ginjal berperan dalam mempertahankan homeostasis dengan fungsi mempertahankan stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaritas atau konsentrasi zat terlarut atau CES. Secara anatomis terbagi menjadi dua, korteks dan medula ginjal. Korteks ginjal terletak lebih superfisial dan di dalamnya terdapat berjuta nefron. Nefron merupakan unit fungsional terkecil di ginjal. Yang ketiga, medula ginjal terletak lebih profundus, banyak terdapat duri atau saluran kecil yang mengalirkan hasil ultrafiltrasi berupa urin. Next. Selanjutnya ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal ke dalam kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Memiliki dinding yang terdiri atas mukosa yang dilapisi oleh sel transisional, otot polos, sirkuler, dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan peristaltik atau berkontraksi untuk mengeluarkan urin ke kandung kemih. Next. Kandung kemih
adalah organ berongga yang terdiri atas 3 lapis otot detrusor yang saling beranyaman. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yakni ruangan yang berdinding otot polos yang terdiri dari badan korpus yang merupakan bagian utama di mana urin berkumpul, dan leher kolom yang merupakan lanjutan dari badan yang berbentuk corong. Kandung kemih berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi. Kandungan kemih mempunyai kapasitas maksimal di mana pada orang dewasa besarnya kurang lebih 300 sampai 450 mili. Kandung kemih pada saat kosong terletak di belakang simfisis pubis dan pada saat penuh berada di simfisis sehingga dapat dipalpasi dan diperkusi. Next. Selanjutnya uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses miksi. Uretra diperlengkapi dengan sfinkter uretra interna yang terletak pada perbatasan kandung kemih dan uretra. Panjang uretra pada pria dewasa antara 23 hingga 25 cm yang berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra pada wanita antara 3 sampai 5 cm. Perbedaan panjang inilah yang menyebabkan keluhan hambatan pengeluaran urin lebih sering terjadi pada pria. Next. Yang kedua ada gangguan sistem perkemihan. Yang pertama gagal ginjal kronik atau GGK. Gagal ginjal kronik adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Meskipun GGK memiliki banyak penyebab yang berbeda, penyebab utamanya adalah diabetes atau sekitar 50% dan hipertensi sekitar 25%. Next. Yang ketiga, etiologi atau gagal ginjal kronik. Etiologi yang pertama, penyakit sistemik. Diabetes dan hipertensi dapat menyebabkan komplikasi berupa nefropati yang bisa menjadi etiologi penyakit ginjal kronis. Yang kedua, penyakit vaskuler. Penyakit vaskuler yang pertama, stenosis arteri renalis, yang kedua vaskulitis, yang ketiga ateroemboli, keempat nefrosklerosis akibat hipertensi, yang kelima trombosis vena renal, yang ketiga penyakit glomerulus. Penyakit glomerulus yang menyebabkan penyakit ginjal kronis dapat bersifat primer maupun sekunder. Yang keempat penyakit tubuloin tersitial. Penyebab penyakit tubuloin intersitial adalah obat yang bersifat nefrotoksik seperti allopurinol dan sulfonamida. Yang kelima, penyebab lain penyakit ginjal kronis juga dapat disebabkan oleh obstruksi saluran kemih atau komplikasi dari gagal ginjal akut. Next. Selanjutnya yang keempat, ada faktor risiko gagal ginjal kronik. Next. Faktor risikonya di sini ada genetik, terus jenis kelamin, pria memiliki risiko lebih tinggi, selanjutnya usia, semakin tua risiko semakin tinggi, terus ada obesitas, merokok, alkohol, dan obat yang bersifat nefrotoksik seperti allopurinol dan sulfonamide. Terus ada riwayat keluarga dengan penyakit ginjal kronis, terus berat badan lahir rendah BBLR, gagal ginjal akut, risiko penyakit ginjal kronis meningkat hingga 10 kali lipat, diabetes mellitus, dan yang terakhir hipertensi. 1. Obstructive sleep apnea. Next. Yang 5, patofisiologi sistem perkemihan gagal ginjal kronik. Next. Patofisiologinya, yang pertama, penurunan GFR dapat dideteksi dengan mendapatkan urin 24 jam untuk pemeriksaan clearance kreatinin akibat dari penurunan GFR. Maka clearance kreatinin akan menurun, kreatinin akan meningkat, dan nitrogen urea darah BUN juga akan meningkat. Yang kedua, gangguan clearance
renal sebagai akibat dari penurunan jumlah glomeruli yang berfungsi, yang menyebabkan penurunan clearance substansi darah yang seharusnya dibersihkan oleh ginjal. Yang ketiga, retensi cairan dan natrium. Kehilangan kemampuan untuk mengkonsentrasikan atau mengencerkan urin secara normal. Terjadi penahanan cairan dan natrium, meningkatkan resiko terjadinya edema, gagal jantung kongestif, dan hipertensi. 4. Anemia. Sebagai akibat dari produksi eritropoietin yang tidak adekuat, memendeknya usia sel darah merah, defisiensi nutrisi, dan kecenderungan untuk terjadi perdarahan akibat status uremik pasien. 5. Ketidakseimbangan kalsium dan fosfat. Dengan menurunnya GFR, maka terjadi peningkatan kadar fosfat serum, dan sebaliknya, penurunan kadar kalsium. Penurunan kadar kalsium ini akan memicu sekresi paratormon, namun dalam kondisi gagal ginjal, tubuh tidak berespon terhadap peningkatan sekresi paratormon. Akibatnya kalsium di tulang menurun, menyebabkan perubahan pada tulang. Dan yang keenam, penyakit tulang uremik, osteodistrofi, terjadi dari perubahan kompleks kalsium, fosfat, dan keseimbangan paratormon. Next. Terus selanjutnya gejala atau dampak sistem perkemihan gagal ginjal kronik. Gejala atau dampaknya yang pertama kardiovaskuler, yaitu hipertensi, pitting edema, edema periorbital, pembesaran vena leher, friction rupture perikardial. Yang kedua pulmoner, crackles, nafas dangkal, kusmaul, sputum kental dan liat. Yang tiga, gastrointestinal, anoreksia, mual dan muntah, perdarahan saluran GI, ulserasi dan perdarahan pada mulut, konstipasi atau diare, nafas berbau amonia. Next. 4. Muskuloskeletal, kram otot, kehilangan kekuatan otot, fraktur tulang, foot drop. Terus yang kelima, integumen, warna kulit abu-abu mengkilat, kulit kering, bersisik, pruritus, ekimonis, kuku tipis dan rapuh, rambut tipis dan kasar. Terus yang keenam, reproduksi, amenore, dan atrofi testis. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan. Untuk yang pertama ada inspeksi. Inspeksi itu sendiri yaitu melihat dan mengevaluasi pasien secara visual. Nah, inspeksi sistem perkemihan itu meliputi dengan melihat kulit dan membran mukosa yang pucat diindikasi gangguan ginjal yang menyebabkan anemia. Terus yang kedua ada abdomen. Dengan pasien diposisikan telentang, lalu melihat ukuran, kesimetrisan, lalu mengecek adanya massa atau pembengkakan. Dan yang terakhir ada meatus urinari, yaitu pada laki-laki tekan ujung gland penis, lalu perhatikan meatus urinari, sedangkan pada perempuan buka labia dan perhatikan meatus urinari. Selanjutnya ada palpasi, yaitu menyentuh atau merasakan dengan tangan pada permukaan atau dalam rongga tubuh. Untuk palpasi ginjal kanan dengan posisi pasien supinasi, posisi perawat di sebelah kanan pasien, lalu letakkan tangan kiri di bawah abdomen di antara tulang iga dan lengkung iliaka. Kemudian tangan kanan di bagian atas. Anjurkan pasien nafas dalam dan tangan kanan menekan, sementara tangan kiri mendorong ke atas. Pada puncak inspirasi, tekan tangan kanan dalam-dalam di bawah arcus aorta untuk menangkap ginjal di antara kedua tangan. Dengan menentukan ukuran nyeri tekan. Lalu pasien diminta membuang nafas dan berhenti nafas. Lepaskan tangan kanan dan rasakan bagaimana ginjal kembali waktu ekspirasi. Untuk palpasi ginjal kiri yaitu dengan pindahkan pasien atau penderita di sebelah kiri. Kemudian tangan kanan untuk menyangga dan mengangkat dari belakang. Tangan kiri diletakkan dengan lembut pada kuadran kiri atas di lateral otot rectus. Minta pasien menarik nafas dalam. Pada puncak inspirasi, tekan tangan kiri dalam-dalam di bawah arcus aorta untuk menangkap ginjal di antara kedua tangan. Pada normalnya itu terasa.
Untuk palpasi kandung kemih biasanya bersifat normal, keras, dan halus. Pada orang dewasa mungkin kandung kemih tidak dapat dipalpasi kecuali terjadi distensi urin, maka palpasi dilakukan di daerah simfisis, pubis, dan umbilicus. Selanjutnya ada perkusi, yaitu menepuk permukaan tubuh secara ringan dan tajam untuk menentukan posisi, ukuran, densitas, struktur atau cairan atau udara di bawahnya. Untuk ginjal sendiri yaitu dengan atur posisi klien untuk membelakangi pemeriksa. Letakkan tangan kanan tidak dominan pada sudut costovertebral. Lakukan perkusi atau tumbukan di atas telapak tangan dengan menggunakan kepalan tangan dominan. Ulangi prosedur untuk ginjal kiri. Tenderness dan nyeri pada perkusi yaitu costovertebral merupakan indikasi glomerulonefritis atau glomerulonefrosis. Untuk perkusi kandung kemih itu dimulai dengan 5 cm di atas simfisis. Untuk mendeteksi perbedaan bunyi, perkusi ke arah dasar kandung kemih. Jika berisi urin, menghasilkan bunyi pekat. Dan auskultasi yaitu mendengar suara tubuh bagian dalam seperti viscera atau abdomen. Gunakan diafragma atau bel stetoskop untuk mengauskultasi bagian atas sudut costovertebral dan kuadran atas abdomen. Jika terdengar bunyi bruit atau bising pada aorta abdomen dan arteri renalis, maka indikasi adanya gangguan aliran darah ke ginjal atau stenosis arteri ginjal. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik sistem perkemihan, yaitu pertama meliputi urin. Urin sendiri itu biasanya dilihat dari volumenya. Untuk itu biasanya kurang dari 400 ml per 24 jam atau tidak ada anuria. Untuk warnanya sendiri secara abnormal, urin keruh kemungkinan disebabkan oleh pus, bakteri, lemak, fosfat, atau urat sedimen kotor. Kecoklatan menunjukkan adanya darah, mioglobin, dan porfirin. Selanjutnya ada berat jenis. Berat jenis urin kurang dari 1,010 menunjukkan kerusakan ginjal berat. Dan ada osmolitas kurang dari 350 OSM per kilogram menunjukkan kerusakan ginjal tubular dan rasio urin per serum sering 1:1. Kemudian ada clearance kreatinin, mungkin agak menurun, natriumnya lebih besar dari 40, dan protein. Derajat tinggi proteinuria secara kuat menunjukkan kerusakan glomerulus bila SDM dan fragmen juga ada. Yang kedua ada darah. Darah biasanya meliputi kreatinin, HT, SDM, GDA, natrium serum, kalium, magnesium, kalsium, dan protein. Selanjutnya ada osmolalitas serum. Osmolalitas serum ini lebih dari 285. Yang keempat ada pelogram retrograd. Abnormalitas pelvis, ginjal, dan ureter. Dan yang kelima ada ultrasono ginjal. Di sini menentukan ukuran ginjal dan adanya massa, kista, obstruksi pada saluran perkemihan bagian atas. Yang keenam ada endoskopi ginjal. Di sini untuk menentukan pelvis ginjal, keluar batu, hematuria, dan pengangkatan tumor selektif. Yang ketujuh ada arteriogram ginjal. Di sini untuk mengkaji sirkulasi ginjal dan mengidentifikasi ekstravaskuler dan massa. Dan yang terakhir ada EKG. Di sini ada ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa. Selanjutnya ada komplikasi sistem perkemihan pada gagal ginjal kronik. Yang pertama ada hiperkalemia, adalah kondisi ketika kadar kalium elektrolit dalam darah tinggi. Hiperkalemia dapat disebabkan oleh konsumsi makanan berkalium tinggi atau efek samping pengobatan. Yang kedua ada perikarditis, adalah peradangan yang terjadi pada selaput pembungkus jantung atau perikardium. Pada keadaan sehat, perikardium berfungsi untuk menjaga jantung agar tidak berpindah posisi, melindungi jantung dari gesekan, dan melindungi jantung dari penyebaran infeksi jaringan lain. Yang ketiga ada
Efusi perikardial adalah kondisi ketika selaput pembungkus jantung atau perikardium mengalami penumpukan cairan. Kondisi ini biasanya terjadi akibat cedera di dalam dada dan jantung atau akibat penyakit tertentu. Yang keempat ada tamponade jantung, merupakan kondisi gawat darurat di mana terdapat cairan atau darah pada ruang antara otot jantung dengan selaput pembungkus jantung atau perikardium. Pada keadaan normal, cairan atau darah ini tidak ada pada ruangan tersebut. Selanjutnya, ada hipertensi. Itu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi ini disebut juga dengan tekanan darah atau menunjukkan pada angka 140 per 140 per 90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180 per 120. Yang keenam ada anemia, itu kondisi ketika terlalu sedikit sel darah merah sehat karena kadar zat besi terlalu sedikit dalam tubuh. Tanpa zat besi yang cukup, sel darah merah tidak mampu membawa cukup oksigen ke dalam tubuh. Dan yang terakhir ada penyakit tulang. Adalah penyakit yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal, yaitu sistem gerak yang terdiri dari tulang, otot, ligamen, dan sendi. Selanjutnya ada penata laksanaan dari sistem perkemihan pada gagal ginjal kronik. Yang pertama itu ada dialisis. Dialisis atau biasa disebut cuci darah ini adalah prosedur yang dilakukan untuk membuang limbah berbahaya di dalam tubuh. Nah, normalnya ini proses ini tuh dilakukan secara alami oleh organ ginjal. Yang kedua ada obat-obatan seperti antihipertensi, suplemen besi, agen pengikat fosfat, suplemen kalsium, dan furosemide. Yang ketiga ada diet rendah protein. Nah, diet rendah protein ini merupakan pola makan yang membatasi protein dari makanan atau konsumsi sehari-hari. Pada diet ini, asupan proteinnya lebih rendah dari kebutuhan normal. Selanjutnya ada kasus dan asuhan keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik. Untuk kasusnya sendiri, yaitu Tuan W datang ke IGD Rumah Sakit RSUD Dr. Muwardi Surakarta pada tanggal 20 Mei 2017 jam 21.38 WIB oleh keluarganya dengan keluhan sesak nafas, nyeri dada dan dada terasa seperti terbakar, lemas dan rasa haus, pusing, edema tangan kiri, perut asites, BAK sedikit sejak 3 bulan terakhir dan kadang terasa nyeri saat BAK dan bau nafasnya amonia. Dari pemeriksaan ini, klien mengalami gagal ginjal kronik. Klien juga mengatakan sudah rutin cuci darah atau hemodialisa atau HD setiap hari Kamis dalam 1 minggu sekali sejak bulan Januari 2017. Asuhan keperawatan yang pertama yaitu pengkajian. Di pengkajian ini ada data dasar. Data dasarnya meliputi identitas pasien atau keluarga. Ini mungkin bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian juga ada riwayat kesehatannya, meliputi keluhan utamanya itu sesak nafas. Riwayat penyakit sekarangnya itu Tuan W datang ke IGD pada tanggal 20 Mei jam 21.38 dengan keluhan sesak nafas, nyeri dada. Dada terasa seperti terbakar, lemas, dan rasa haus, pusing, edema tangan kiri, perut asites, BAK sejak 3 bulan terakhir, dan kadang terasa nyeri saat BAK, dan bau nafasnya ini amonia. Kemudian dari pemeriksaannya juga klien mengalami gagal ginjal kronik. Klien juga mengatakan sudah rutin cuci darah setiap hari Kamis dalam 1 minggu sekali sejak bulan Januari 2017. Riwayat penyakit terdahulunya, Tuan W ini mengatakan kurang lebih 11 tahun menderita hipertensi dan kurang lebih 5 tahun menderita penyakit jantung. Riwayat diabetes mellitus dan alerginya tidak ada. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarganya, Tuan W mengatakan tidak di dalam keluarganya ini tidak ada yang mempunyai riwayat penyakit yang sama seperti yang dirasakan oleh klien. Untuk riwayat kesehatan lingkungannya, Tuan W mengatakan tinggal di lingkungan yang bersih dan sejuk, jauh dari pembuangan sampah dan ventilasi memadai. Selanjutnya, untuk pengajian di riwayat kebutuhan sehari-harinya, untuk pola nutrisi sendiri ada pola makan. Sebelum sakit ini, klien mengatakan makan 3 kali sehari dengan jenis makanan nasi, sayur, lauk pauk, air putih 1 porsi habis dan tidak ada keluhan. Untuk pola makan saat sakit, klien makan 3 kali sehari. Jenis makanannya bubur kasar dan air putih. Kadang habis 1 porsi dan setengah porsi. Keluhannya juga tidak ada. Untuk pola nutrisi yang kedua yaitu pola minum. Sebelum sakit ini, klien mengatakan minum 5-6 kali per hari jenis air putih, susu, teh dengan porsi 450-500 ml per cc, tidak ada keluhan.
Untuk pola minum saat sakit, klien minum 1-2 gelas aqua per hari, jenis air putih dan teh dengan porsi 200-250 ml per cc. Tidak ada keluhan juga. Untuk riwayat kebutuhan sehari-hari di pola eliminasi, yaitu yang pertama eliminasi BAK. Sebelum sakit, frekuensi BAK ini 4-6 kali per hari. Bau urinnya khas, warna urinnya itu kuning jernih, tidak ada keluhan. Total produksi urinnya 800-1.200 ml per cc. Pada saat sakit, eliminasi BAK-nya ini frekuensi BAK klien 1-2 kali per hari, bau urinnya juga khas, warna kuning kecoklatan, keluhannya kadang nyeri, kadang tidak, total produksi urinnya 200-400 ml per cc. Untuk eliminasi BAB-nya sebelum sakit, frekuensi BAB 1-2 kali per hari, konsistensi lunak, baunya khas, warna kekuningan, tidak ada keluhan. Eliminasi BAB saat sakit, klien mengatakan belum BAB sama sekali. Untuk pola istirahat tidurnya sebelum sakit, Tuan W dapat tidur 6-7 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari. Pada saat sakit, Tuan W ini tidur malam 4-5 jam dan siangnya hanya 45 menit. Untuk pengajian di pemeriksaan fisik juga ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Selanjutnya ada pengkajian untuk data fokusnya, kategori data riwayat kesehatan, data objektifnya, pasien terlihat dalam keadaan lemah. Data subjektifnya yang pertama, pasien mengatakan sesak nafas, nyeri dada, dan dada terasa terbakar. Kemudian pasien mengatakan BAK sedikit sejak 3 bulan terakhir dan kadang terasa nyeri saat BAK. Yang ketiga, pasien mengeluh pusing dan haus. Untuk sumber datanya ini primer. Kemudian kategori data yang kedua itu ada hasil pemeriksaan fisik, tampak asites pada perut, edema tangan kiri, mukosa bibir kering atau pucat. Tanda-tanda vitalnya yang didapat itu tekanan darah 148/90 mmHg, HRX 90 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 36,6 Celcius. Untuk hasil pemeriksaan penunjangnya, hasil lab yang didapatkan ureum 208, kreatinin 13,3, albumin 2,8, natrium 124, kalium 6,0, dan kalsium 1,15. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Puspa. Iya, selanjutnya asuhan keperawatan atau intervensi perencanaan. Yang pertama adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas ditandai dengan nyeri saat bernafas. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan klien menunjukkan frekuensi nafas membaik, tidak adanya bunyi nafas tambahan, suara nafas bersih dengan TTV tanda tekanan darah 128/80 mmHg, RR 20 kali per menit, HR 80 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Yang kelima, tidak ada suara nafas abnormal. Rencana tindakan yang pertama adalah memonitor pola nafas, yang kedua memonitor bunyi nafas tambahan, yang ketiga posisikan semi-fowler, yang keempat monitor vital signs, dan yang kelima adalah kolaborasi pemberian oksigen jika diperlukan. Lanjut. Ya, yang kedua, hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan ditandai dengan output urin 200-400 ml per ccv. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan klien menunjukkan BB meningkat, tekstur kulit normal atau membaik. Dengan rencana tindakan yang pertama memonitor BB harian, yang kedua catat intake, output, dan hitung balance cairan, 3 memonitor vital sign, dan yang keempat berikan asupan cairan sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah asuhan keperawatan bagian implementasi. Yang pertama dengan diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas ditandai dengan nyeri saat bernafas. Pada tanggal 23 Mei 2017 jam 8 dilakukan tindakan memonitor pola nafas. Respon subjektif, pasien mengatakan frekuensi dan pola nafas masih sedikit terganggu. Dengan respon objektifnya RR 26 kali per menit. Kemudian dilakukan kembali tindakan pada jam 9 dengan memonitor bunyi nafas tambahan. Respon subjektif, pasien mengatakan tidak ada bunyi tambahan saat nafas. Respon objektifnya sonot positif, ronci, dan wedging negatif.
Kemudian dilakukan tindakan jam 10 dengan posisikan pasien dengan semi-fouled. Respon subjektif pasien mengatakan menjadi tidak nyaman diposisikan semi-fouled. Respon objektifnya tidak ada. Kemudian dilakukan tindakan kembali jam 11 dengan memonitor vital signs dengan tekanan darah 148/92 mmHg, RR 26 kali per menit, HR 80 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Kemudian dilakukan tindakan kembali jam 12 siang dengan tindakan kolaborasi pemberian oksigen jika diperlukan. Respon subjektifnya pasien mengatakan belum ada perubahan, respon objektifnya pasien masih nampak kesakitan. Kemudian dengan diagnosa kedua, hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan, ditandai dengan output urin 200 sampai 400 ml/cc V. Dilakukan tindakan pada tanggal 23 Mei 2017 jam 1 siang dengan tindakan memonitor BB harian. Respon subjektif, pasien mengatakan berat badan tetap atau tidak menurun. Respon objektifnya BB pasien 68 kg. Kemudian dilakukan tindakan berikutnya jam 2 siang dengan tindakan catat intake output dan hitung balance cairan. Respon subjektif, pasien mengatakan kekurangan cairan. Respon objektifnya intake-nya 1450 cc, outputnya 322,5 cc, balance cairannya positif 1127,5 cc. Kemudian dilakukan tindakan jam 3 sore dengan tindakan memonitor vital signs. Respon subjektifnya tidak ada, respon objektifnya tekanan darah 148/92 mmHg, RR-nya 26 kali per menit, HR-nya 80 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Kemudian dilakukan tindakan kembali jam 4 dengan tindakan pemberian asupan cairan sesuai kebutuhan. Respon subjektifnya pasien mengatakan menjadi lebih baik setelah diberikan cairan yang memenuhi kebutuhannya. Respon objektifnya pasien tampak tidak pucat kembali. Kemudian dengan diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas ditandai dengan nyeri saat bernafas, pada tanggal 24 Mei 2017 jam 8 dilakukan tindakan monitor pola nafas. Respon subjektif, pasien mengatakan frekuensi dan pola nafas normal. Respon objektifnya RR-nya 20 kali per menit. Kemudian dilakukan tindakan jam 9 dengan tindakan memonitor bunyi nafas tambahan. Respon subjektif, pasien mengatakan tidak ada bunyi tambahan saat nafas. Respon objektifnya sonar positif, Banqi dan Weijing negatif. Kemudian dilakukan tindakan jam 10 dengan posisikan pasien dengan semi-fouled. Respon subjektifnya pasien mengatakan menjadi lebih baik setelah diposisikan semi-fouled. Respon objektifnya tidak ada. Kemudian dilanjutkan jam 11 siang dengan memonitor vital signs dengan hasil tekanan darah 120/80 mmHg, RR 20 kali per menit, dan HR 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Kemudian dilakukan tindakan kembali jam 12 siang dengan tindakan kolaborasi pemberian oksigen. Jika diperlukan, respon subjektif pasien mengatakan lebih membaik saat bernafas setelah diberi tambahan oksigen. Respon objektif tidak terdapat bunyi ronci. Yang kedua, hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake dan cairan ditandai dengan output urin 200 sampai 400 ml/cc V. Pada tanggal 24 Mei 2017 dilakukan tindakan jam 1 siang dengan memonitor BB harian. Respon subjektif, pasien mengatakan berat badan normal atau tidak menurun. Dengan respon objektifnya berat badan pasien 68 kg. Kemudian dilakukan tindakan jam 2 siang, catat intake dan output dan input dan hitung balance cairan. Respon subjektifnya tidak ada, respon objektifnya intake 2000 cc, output 505 cc, dan balance cairan positif 1100, mohon maaf, dengan balance cairan positif 1.017.000 cc. Kemudian dilakukan tindakan tanggal jam 3 dengan memonitor vital signs. Respon subjektif tidak ada, respon objektif TD 120/80 mmHg, RR 20 kali per menit,
HR 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian dilakukan tindakan jam 4 sore dengan memberikan asupan cairan sesuai kebutuhan. Respon subjektif pasien mengatakan menjadi lebih baik setelah diberi cairan yang memenuhi kebutuhannya. Respon objektifnya pasien tampak tidak pucat kembali. Kemudian asuhan keperawatan, evaluasi. Pada tanggal 23 Mei 2017, dengan diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, ditandai dengan nyeri saat bernafas. Evaluasi, subjektifnya pasien mengatakan frekuensi dan pola nafas masih sedikit terganggu. Objektifnya tanda tekanan darah 148/90, 2 mmHg, RR 26 kali per menit, HR 80 kali per menit, dengan suhu 36,6 derajat Celcius. Kemudian asesmennya masalah belum teratasi. Planning selanjutnya, lanjutkan intervensi dengan pertama memonitor pola nafas, kedua memonitor bunyi nafas tambahan, yang ketiga posisikan pasien semi-fouler, yang keempat monitor vital signs, dan yang kelima kolaborasi pemberian oksigen jika perlu. Pada tanggal pada tanggal 23 Mei 2017, dengan diagnosa hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan dan ditandai dengan output urin 200 sampai dengan 400 ml per cc V. Dengan respon subjektifnya, pasien mengatakan berat badan tetap atau normal, tidak menurun, pasien mengatakan kekurangan cairan. Respon hasil objektifnya, berat badan 68 kg, intake cairannya 1450 cc, outputnya 322,5 cc. Balance cairannya itu positif 1127,5 cc. Dengan tekanan darah 148/92 mmHg, RR 26 kali per menit, HR 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Asesmennya masalah belum teratasi, dengan planning intervensi dilanjutkan, memonitor BB harian, catat intake dan output, serta hitung balance cairan, kemudian memonitor vital signs, dan yang terakhir berikan asupan cairan sesuai kebutuhan. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, dengan diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, ditandai dengan nyeri saat bernafas. Respon subjektifnya pasien mengatakan frekuensi dan pola nafas normal, tidak ada bunyi tambahan saat bernafas, menjadi lebih baik setelah diposisikan semi-fouler, mengatakan lebih baik saat bernafas setelah diberi tambahan oksigen. Objektifnya tekanan darah 120/80 mmHg, RR-nya 20 kali per menit, HR-nya 80 kali per menit, dengan suhu 36 derajat Celcius. Asesmennya masalah teratasi, planning berikutnya intervensi dihentikan. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, dengan diagnosa hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan dan ditandai dengan output urin 200 sampai dengan 400 ml per cc V. Dengan subjektifnya, pasien mengatakan berat badan tetap normal atau tidak menurun, sudah membaik menjadi lebih baik setelah diberi cairan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan objektifnya, tekanan darah 120/80 mmHg, RR-nya 20 kali per menit, HR-nya 80 kali per menit, dengan suhunya 36 derajat Celcius. Asesmennya masalah teratasi, planning berikutnya intervensi dihentikan. Sekian dari kelompok kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok sudah memaparkan materinya. Sekarang kami kelompok membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Saya ingatkan kembali ya teman-teman, untuk yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya. Untuk Atika Sarmanda, dipersilahkan. Atika, mohon maaf, belum ada suaranya.
Sudah terdengar? Ya, sudah. Baik, terima kasih moderator. Saya Tika Sarmandaulia ingin menanyakan tentang tadi di PPT disebutkan faktor risiko gagal ginjal kronis. Salah satunya itu ada genetik dan riwayat keluarga dengan penyakit gagal ginjal kronis. Tapi bukannya penyakit gagal ginjal kronis ini bukan penyakit keturunan gitu. Terus kenapa berkaitan dengan genetik? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Atika. Selanjutnya, Winda, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Winda Astari izin bertanya. Kandung kemih itu kan fungsinya menampung urin, terus dikeluarkan melalui uretra dalam mekanisme miksi. Pertanyaannya, bagaimana proses miksi itu terjadi? Terima kasih. Terima kasih, Winda, atas pertanyaannya. Selanjutnya, Ridal Fajri, dipersilahkan. Baik, izin masuk moderator. Saya ingin menanyakan tadi di PPT ada di bagian gejala dan apa kan yang dari sistem perkemihan yang pada integumen kan salah satunya ada ekimosis. Nah, bisa tolong dijelaskan apakah ekimosis itu dan mengapa gagal ginjal kronis itu bisa menyebabkan ekimosis tersebut? Terima kasih, Ridal, atas pertanyaannya. Selanjutnya, Dila Ramadina. Rizal, pertanyaannya apa tadi? Kurang jelas, maaf. Ya Pak, izin mengulang ya Pak. Kayaknya tadi di PPT kelompok yang pada bagian gejala dan dampak dari sistem perkemihan yang khususnya yang pada integumen kan salah satunya ada disebutkan ekimosis. Nah, bisa kelompok menjelaskan apakah ekimosis tersebut dan mengapa gagal ginjal kronis bisa menyebabkan ekimosis tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak. Ya, baik. Terima kasih, Ridal, atas pertanyaannya. Selanjutnya, Dila, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dila izin bertanya. Tadi kan di PPT dijelaskan mengenai penyakit gagal ginjal kronis ya. Nah, itu tuh ada nggak sih cara-cara agar terhindar dari penyakit tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Dila, atas pertanyaannya. Selanjutnya yang terakhir ada Laili, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Laili Dewi. Saya izin bertanya. Penyakit glomerulus yang menyebabkan penyakit ginjal kronis dapat bersifat primer maupun sekunder kan tadi dijelasinnya. Apa saja sifat primer dan sekundernya ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Laili atas pertanyaannya. Kami kelompok menampung pertanyaannya terlebih dahulu, tapi apabila dari anggota kelompok sudah mempunyai jawaban, langsung bisa dijawab saja ya. Terima kasih. Izin masuk lagi ya teman-teman kelompok. Kalau sudah punya jawabannya bisa langsung dijawab ya. Terima kasih.
Izin masuk moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Dila. Saya izin mengulang ya pertanyaannya. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit GGK? Apakah seperti itu, Dila? Ya, saya izin menjawab. Jadi, agar terhindar dari penyakit GGK ini, kita harus rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap bugar. Terus menjaga kadar gula darah tetap normal. Terus menjaga tekanan darah tetap normal, menjaga berat badan ideal, minum air putih 8-10 gelas per hari, tidak merokok, periksa fungsi ginjal secara berkala, dan tidak konsumsi obat, dan tidak konsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang tanpa anjuran dokter. Seperti itu jawabannya. Apakah sudah cukup, Dila? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Kelompok izin mengingatkan masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Apabila ingin dijawab, silakan. Baik, izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Laili. Pertanyaannya saya ulang ya. Penyakit glomerulus yang menyebabkan penyakit ginjal kronis dapat bersifat primer maupun sekunder. Apa saja sifat primer dan sekundernya? Izin menjawab. Penyebab primer misalnya nefropati membranosa, yang kedua sindrom Alport dan nefropati imunoglobin A. Penyebab sekunder dapat diakibatkan oleh reumatoid artritis, yang kedua lupus, yang ketiga endokarditis, yang kelima skleroderma, yang keempat hepatitis B dan hepatitis C. Apakah sudah terjawab, Laili? Sudah, terima kasih. Ya, saya izin masuk. Saya Niken dari kelompok. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Atika. Izin untuk mengulang pertanyaan. Pertanyaannya itu disebutkan faktor resiko dari gagal ginjal kronis ini adalah genetik dan riwayat keluarga dengan penyakit gagal ginjal kronis. Tapi bukankah penyakit ini bukan penyakit keturunan? Lalu kenapa berkaitan dengan genetik? Seperti itu ya, Atika. Izin menjawab. Kalau menurut kelompok itu benar gagal ginjal itu emang bukan penyakit genetik atau keturunan ya. Tapi faktor risiko gagal ginjal ini kayak hipertensi atau diabetes itu kan punya kecenderungan untuk diderita pasien dan keturunannya ya. Jadi karena gagal ginjal kronis ini itu kan penyebabnya ada karena hipertensi dan diabetes. Nah, karena penyakit hipertensi dan diabetes itu karena penyakit hipertensi dan diabetes itu penyakit keturunan, makanya kenapa penyakit ini juga bisa jadi faktor seseorang terkena risiko gagal ginjal seperti itu, Atika. Apakah sudah jelas? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin mengingatkan juga untuk kelompok masih ada sisa 2 pertanyaan ya dari Ridal Fajri dan juga Winda. Ya, izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaannya Ridal. Pertanyaannya itu di PPT pada bagian gejala dan dampak dari sistem perkemihan GGK pada integumen salah satunya ada ekimosis. Bisa tolong jelaskan ekimosis tersebut dan kenapa GGK bisa menyebabkan ekimosis? Izin menjawab ya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk ekimosis itu sendiri adalah perdarahan di dalam kulit yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah atau biasanya disebut sebagai memar atau lebam. Nah, pada penderita ekimosis itu sendiri pembuluh darah kecil atau kapiler di bawah kulit pecah, tetapi kulit di atas tetap utuh. Nah, penyebab dari ekimosis itu sendiri biasanya cedera traumatis seperti pukulan atau benturan ke area tubuh tertentu. Nah, kenapa GGK itu bisa menyebabkan ekimosis? Karena penyakit GGK ini mengalami ini meningkatkan risiko seseorang mengalami pendarahan 2 kali lipat. Nah, hal ini menjadikan risiko pendarahan pada penyakit GGK kerusakan pada ginjal itu yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi tersebut, sehingga membuat pasien dengan penyakit GGK memiliki risiko pendarahan yang tinggi. Kurang lebihnya seperti itu, Ridal.
Apakah sudah terjawab? Oh iya, baik Aina, terima kasih atas jawabannya. Iya, izin masuk moderator. Saya Khotunada Puspanindya dari kelompok 7, izin menjawab pertanyaan dari Winda. Izin mengulangi pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Winda yaitu kandung kemih berfungsi menampung urin dari uretra dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi atau berkemih. Bagaimana proses miksi terjadi? Apa benar seperti itu, Winda? Iya, benar. Ya, izin menjawab ya. Kandung kemih kan secara progresif terisi sampai dengan tenggangan di dindingnya meningkat di atas nilai ambang, yang kemudian mencetuskan langkah kedua hingga timbul refleks yang disebut dengan refleks miksi yang berusaha mengosongkan kandung kemih. Atau jika ini gagal, setidaknya menimbulkan kesadaran dan keinginan untuk berkemih. Refleks miksi juga disebut dengan refleks autonomik medula spinalis. Refleks ini juga dihambat atau ditimbulkan oleh pusat korteks, cerebri, atau batang otak. Begitu. Apa dimengerti, Winda? Baik, sudah, terima kasih Puspa. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dan memaparkan materi. Kurang lebihnya seperti ini presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Aceh. Kepada Bapak Aceh dipersilahkan. Oke. Ya, terima kasih pada kelompok 7 yang telah mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan. Ya, khususnya di sini adalah gagal ginjal. Maaf, jelas kedengaran? Kurang besar atau kurang gede? Sudah jelas, Bapak. Oh iya, oke. Ya, tadi sudah disampaikan dari segi anatomi ya. Anatomi sistem perkemihan mulai dari ginjal, ureter, ya, kemudian kandung kemih, kemudian uretra ya. Oke, kita tahu di di ginjal itu salah satunya ada organ fungsional untuk sistem perkemihan ya, khususnya adalah untuk pembersihan materi-materi dari sisa-sisa metabolisme, yaitu nefron ya. Nefron itu terdiri dari glomerulus ya, tubulus, ya, tubulusnya di situ dibagi-bagi lagi, ada tubulus proximal, ya, tubulus Alzheimer, tubulus distal, ductus Colligen, ya, ductus Colligen, dan selanjutnya adalah langsung ke langsung ke pelvis ya, ke pelvis, kemudian langsung ke ureter dan masuk lagi ke ke kandung kemih ya, kandung kemih. Oke. Nah, ada proses filtrasi ya. Nah, ini filtrasi dipengaruhi oleh berbagai macam. Ya, ada 3 yang paling penting untuk proses filtrasi di situ. Ya, salah satunya adalah tekanan darah. Ya, salah satunya adalah tekanan darah. Ya, tekanan darah ya harus normal. Ya, kalau tekanan darahnya normal maka filtrasi normal. Kalau tekanan darahnya turun maka filtrasi turun. Kalau tekanan darahnya meningkat maka filtrasi meningkat. Oke, kemudian dipengaruhi juga oleh tekanan osmosis. Ya, tekanan osmosis itu apa? Kekentalan darah. Ya, kentalan darah. Makin kental darahnya, maka filtrasi makin turun. Nah, kebalikan kalau ini ya. Makin kental darahnya atau tekanan osmosisnya makin tinggi, maka
filtrasi makin turun. Kalau tekanan osmosisnya turun, ya atau encer di situ ya, maka filtrasi makin banyak. Oke, jadi dipengaruhi oleh itu. Dan yang ketiga, untuk filtrasi ini dipengaruhi oleh jumlah nefron atau penampang. Ya, oke, penampang apa? Penampang ginjalnya atau jumlah nefronnya. Ya, jumlah nefron di dalam satu ginjal itu kurang lebih 1.250.000. Ya, satu ginjal. Kalau 2 ginjal, ya berarti 2.500.000. Ya, oke. Nah, dari 2,5 juta ini, nah kalau sehari-hari ini sebenarnya hanya dipakai 75%. Ya, tidak dimaksimalkan kalau sehari-hari. Ya, ya ini kurang lebih filtrasinya ya. Filtrasinya kurang lebih dalam sehari itulah 180 atau 140 atau 100 ya 140 sampai 180. Ya 180 liter lah, 180 liter. Kalau di hitungan cc itu kurang lebih 125 cc per detik ya, 125 cc per detik. Ya Anda tinggal kaliin aja ya, 125 dikali 60 ya dikali 24 gitu ya. Nanti berapa liter ya. Oke. Jadi selama 24 jam secara terus-menerus tidak berhenti ya, ginjal selalu membersihkan kotoran-kotoran yang sisa-sisa metabolisme ya. Oke, nah ini sangat penting, sangat penting ya. Kalau tidak dibersihkan maka kemungkinan akan berpengaruh terhadap sel seluruh tubuh ya, seluruh tubuh kita. Oke, ya contohnya di situ ada tadi ureum kreatinin atau NHD ureumnya ya, NH-nya ya, NH itu ureumnya ya, ureumnya. Maka salah satu tandanya tadi disampaikan adanya bau amoniak ya. Nah, kenapa ya gagal ginjal? Kemungkinan ya tidak dibuang ya, karena adanya kerusakan nefron. Ya, adanya kerusakan nefron. Oke. Ya. Apa sih yang dibuang di nefron atau di nefron atau banyak ya yang dibuang di nefron ya, air, ya, banyaknya air, kemudian elektrolit, ya, kemudian tadi NH atau ureum, ya, kemudian banyak ya elektrolitnya, natrium, kalium, kalsium, fosfat, ya, hidrogen, kemudian asam-asam ya, asam folat, asam askorbik ya, dan lain sebagainya ya, banyak ya. Ya, pokoknya sisa-sisa metabolisme plus obat-obat yang dimakan oleh Anda atau minuman yang dimakan oleh Anda, ya semuanya akan menjadi beban ginjal, ya semuanya akan menjadi beban ginjal. Oke. Ya, kemudian tadi filtrasinya kurang lebih 180 liter ya, tapi yang dipipiskan hanya kurang lebih 1.000 sampai 1.800 cc per 24 jam. Ya, dari 180 yang difiltrasi hanya yang diekresi itu hanya kurang lebih hanya 1%. Jadi 99%-nya diserap kembali ya, diserap kembali oleh ginjal. Ya, diserap kembali oleh ginjal. Oke. Ya, di tubulus proksimal kurang lebih 58% air diserap plus 100% gula plus 100% asam folat. Ya, oke. Ya, asam folat itu di 100% serap kembali. Kemudian di Ansa Henle itu kurang lebih 18% ya diserap.
Kemudian di tubulus distal kurang lebih 23%. Jadi hanya tinggal 1% yang dibuangnya, ya, yang dibuangnya. Kemudian di situ di nepron ini ada satu filtrasi, ya. Yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah sekresi. Ya, oke. Kalau di tubulus tubulus. Di ductus Colligen itu hanya ada ekspresi. Ya, hanya ada ekspresi, dibuang. Ya, dibuang. Jadi di nepron di sini ada tiga fungsi, ya. Filtrasi, ya, reabsorpsi, dan sekresi. Ya, sekresi. Sekresi dibuang dari pembuluh darah ke tubulus. Kalau reabsorpsi dari tubulus diserap kembali oleh pembuluh darah, gitu ya. Oke, jadi tujuannya untuk apa sih? Untuk keseimbangan. Ya, untuk keseimbangan tekanan darah, kemudian unsur-unsur, ya, kalau masih diperlukan maka akan diserap kembali, gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan atau penyebabnya apa sih kok bisa terjadi gagal ginjal? Ya, gagal ginjal ini bisa disebabkan karena berbagai macam, ya. Berbagai macam, salah satunya tadi ditanyakan keturunan. Kok bisa sih keturunan? Iya, orang tuanya. Contohnya adalah yang diturunkan langsung adalah misalkan ada kistik, ya, kista, ya, kista ginjal, ya, kista ginjal atau polikistik ginjal, ya. Atau ada kerusakan-kerusakan di ginjal, ada gelembung-gelembung di ginjal. Nah, ini langsung diturunkan. Ya, biasanya ada kasus misalkan nurse, ya, atau perawat rumah sakit Cipto yang lalu, ya, orang tuanya atau ayahnya polikistik, ya, polikistik ginjal, sehingga harus dilakukan atau mengalami gagal ginjal dan langsung dilakukan hemodialisa. Ya, kemudian keturunannya, ya, adalah anak-anaknya, ya, anak-anaknya salah satunya adalah adik-adiknya atau kakaknya, ya, udah kena juga, ya, kena kiste ginjal, dan langsung dilakukan hemodialisa juga, mengalami hemodialisa juga. Plus dianya sendiri yang terakhir, ya, nurse ini yang terakhir ada polikistik juga, sehingga dia juga harus dilakukan hemodialisa. Jadi ya bisa salah satunya. Ya, tadi disampaikan ada penyebabnya adalah untuk gagal ginjal ini adalah tensi, ya. Ya, hipertensi atau hipotensi, ya. Hipertensi juga akan menyebabkan gagal ginjal karena ginjalnya kemungkinan bekerja secara terus-menerus, ya, dipaksa terus, ya, untuk mengeluarkan. Yang rendah juga sama, ya, yang rendah juga, yang selalu rendah tekanan darahnya dipaksa juga, ya, untuk memproduksi, atau kalau yang rendah ini justru kekurangan oksigen dan nutriennya, ya, oksigen dan nutriennya ke sel-sel sehingga akan terjadi kerusakan di nepronnya, ya. Ya, jadi sama-sama jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tensinya tinggi, ya. Jadi harus dalam kondisi normal, ya. Tadi ingat yang mempengaruhi filtrasi itu salah satunya adalah satu tekanan darah, ya, ini harus normal. Yang kedua tekanan osmosis, ya. Tekanan osmosis, nah ini juga sangat mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah nepronnya sendiri, ya, nepronnya sendiri. Oke. Kemudian tadi kalau yang mempengaruhi tadi disampaikan juga sama saudara bahwa ada DM-nya, ya. Nah, salah satunya adalah kalau terjadi DM itu adanya peningkatan gula darah, ya, di dalam pembuluh darah.
Ya, gula darah ini akan mempengaruhi viskositas ataupun tekanan osmosis di dalam darahnya, ya, di dalam darahnya sehingga bisa menyebabkan kekentalan darah. Nah, akibat kekentalan darah juga bisa menyebabkan aliran darah ke ginjal akan terganggu, ya, akan terganggu, oke, dan potensial akan terjadi gagal ginjal juga, ya. Infeksi bisa juga, ya, infeksi bisa juga menyebabkan infeksi, ya, infeksinya bisa dari bawah, maksudnya dari saluran kemih, ya, misalkan ISK, infeksi saluran kemih, ya naik ke atas bisa, atau bisa juga dari darahnya sendiri, ya, dari darah sendiri bisa juga ya infeksi, sehingga bisa menyebabkan sindrom nefrotik ya dan lain sebagainya, ya, bisa juga. Kemudian tadi ditanyakan primer dan sekunder, ya. Kalau primer yang berhubungan dengan ginjalnya sendiri, ya. Ya, tadi ada keturunan dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada infeksi, yaitu yang primer. Kalau yang sekunder berarti akibat penyakit lain. Ya, sekunder itu akibat penyakit lain. Ya, salah satunya tadi disampaikan ada hepatitis, kemudian atau penyakit-penyakit yang lain. Atau secara teori ya biasanya ada pre, ada intra, dan ada post, ya. Ya, yang pre itu sebelum ginjal, ya, tadi tekanan darah, tensi, gagal jantung, ya. Nah, ini sangat mempengaruhi itu yang pre, ya. Ya, kalau yang post bisa juga. Yang post ginjal itu apa? Yang post aliran ginjal ya salah satunya batu ginjal, ya. Ya, kemudian atau batu kandung kemih atau ada gangguan di kemih atau ada BPH ya, dan lain sebagainya. Bisa juga, ya. Kalau yang langsungnya ya salah satunya adalah batu di pielum atau dan lain sebagainya, banyak, ya. Oke, kemudian tadi ditanyakan ada ekimosis, ya. Ya, ekimosis adanya perdarahan di bawah kulit, ya. Kenapa kok bisa terjadi pada pasien dengan gagal ginjal? Ya, kita ketahui bahwa apabila terjadi gagal ginjal, maka aliran darah ke ginjal akan terganggu, ya. Akibat terganggu aliran darah, ya maka ke anak ginjal juga akan terganggu. Nah, akibat aliran darahnya terganggu ke anak ginjal, maka proses pembentukan eritropoietin, ya, proses hormon eritropoietinnya terganggu, salah satunya, ya. Adrenalin juga terganggu, ya. 1,25 dehidroksipolikalsiferol juga akan terganggu, ya, salah satunya. Oke. Apalagi dengan yang lain-lain, ya. Situ ada renin, ya. Renin dan lain sebagainya akan terganggu juga. Nah, tadi ada ekimosis ini akibat dari eritropoietinnya menurun, ya, eritropoietin menurun, maka akan terjadi penurunan produksi. Produksi apa? Produksi sel darah, ya. Kalau terjadi penurunan produksi sel darah. Produksi sel darah itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah eritropoietin. Ya, eritropoietin akan mempengaruhi megakariosit di sumsum tulang, ya, megakariosit, ya, sehingga pembentukan elemen-elemen darah terganggu, ya. Eritrosit terganggu, kemudian trombosit terganggu, leukosit terganggu, limfosit juga terganggu. Ya, nah ada trombosit salah satunya. Nah, mungkin kemungkinan akan terjadi penurunan, ya, penurunan, maka akan terjadi gangguan pembekuan darah salah satunya, ya. Atau bisa juga menyebabkan anemia, sehingga pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kemungkinan akan terjadi
anemia pucat ya biasanya, pucat gitu ya. Ya. Kemudian biasanya kulitnya juga hitam ya, ya biasanya begitu. Kemudian mudah infeksi. Kenapa? Tadi leukosit sama limfositnya turun. Ya, makanya hati-hati pada pasien-pasien dengan apa tadi? Gagal ginjal. Ya, hati-hati jangan sampai ada infeksi. Ya, kenapa? Limfosit turun, leukosit turun. Ya, akibat produksi turun. Ya, akibat dari eritropoietin turun. Ya, eritropoietin turun kenapa? Tadi dibalik lagi, tekanan darahnya turun. Ya, dan lain sebagainya sehingga produksi hormonnya juga turun. Gitu ya. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan apabila ada atau tadi ditanyakan apa sih yang harus dilakukan agar tidak terjadi gagal ginjal? Ya, lihat keturunan dulu. Tadi disampaikan lihat keturunan dulu. Turunannya ada hipertensi enggak? Ada tensinya rendah enggak? Ya, ada gangguan-gangguan penyakit enggak? Ya, ada gangguan-gangguan penyakit enggak? Oke, ada yang diturunkan enggak? Ada DM enggak? Nah, ini harus di maintenance ya, di maintenance dalam hal ini jangan sampai kitanya kena ya, kena apa? Kena hipertensi, ya, kena tensinya turun, kena DM, ya, kena apa tadi? Hepatitis, ya dan lain sebagainya. Ya, salah satunya. Oke, jadi hindari itu. Ya, hindari. Kalau kita ada keturunan DM, maka jangan sekali-kali atau dipertahankan bagaimana makannya dengan yang baik-baik. Gitu ya. Iya, oke. Kemudian hindari juga obat-obat yang secara terus-menerus. Ya, contohnya misalkan vitamin C secara terus-menerus ya, atau vitamin E secara terus-menerus, apalagi wanita ya. Kalau wanita itu biasanya ingin kulitnya bagus ya, minum vitamin E terus ya. Nah, ini potensial akan terjadi gagal ginjal juga secara terus-menerus ya. 0,4 miligram saja per hari ya minum obat vitamin C ini akan menyebabkan gagal ginjal. Atau bisa juga terjadi pengeroposan tulang itu ya secara terus-menerus. Oke, jangan untuk itu jangan sampai ya, kalau bisa hindari obat-obat apabila tidak diperlukan. Ya, apabila tidak diperlukan. Ya, kalau dalam kondisi sakit ya memang harus wajib gitu. Kenapa? Namanya sakit, itu kekurangan. Kalau sakit itu ada kekurangan, makanya harus dipenuhi. Ya, itu lain gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi normal ya Anda makan dan minumnya standar saja gitu ya, standar aja. Ya, apalagi kalau yang DM ini hindari minyak-minyak juga ya. Oke. Nah, oke, saya kira pertanyaan-pertanyaan cukup bagus ya. Nah, sekarang dialisis ya. Dialisis itu dialisis adalah berapa menit lagi nih? Udah habis ya? Halo? Iya, Bapak izin masuk. Ada. Iya, Pak. Habis ya? Habis atau masih ada? Masih ada waktu enggak? Oh ya udah. Izin menjawab, Bapak. Untuk jam 1 ada mata kuliah lagi. Sebentar deh sedikit ya. Oke, dialisis ya. Nah, penanganan untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal ini adalah dengan hemodialisa. Oke, hemodialisa ini ada atau dialisis ini ada dua ya. Ada melalui perut ya, ada melalui perut ya, ada juga melalui alat yang disebut dialiser ya, alat yang disebut dengan dialiser. Oke. Nah, kalau dialiser itu terjadi berupa tabung sih ya, itu namanya
berupa tabung, ada kabel-kabel di dalamnya, ya, ada kabel-kabel di dalamnya yang memiliki pori-pori, ya, memiliki pori-pori dengan dengan besarnya kurang lebih 1 joule ya, atau 1 joule atau 1 joule ya. 0, atau 1 dikali 10 pangkat min 9. Ya, 1 dikali pangkat 0, jadi 0,000 joule itu ya. 0,090-nya, 9 kali nolnya ya. Nah itu, oke. Gula saja ya, komponen gula aja tidak bisa lewat gitu ya. Komponen gula aja, unsur gula aja tidak bisa lewat. Oke. Ya, kemudian yang lain tapi hanya hanya unsur-unsur tertentu saja yang yang bisa lewat gitu ya. Nah, dengan dialiser ini ya, dengan dialiser ini ya bisa terjadi pertukaran. Ya, pertukaran apa? Pertukaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dibuang. Ya, melalui cairan yang disebut dengan dialisat. Ya, alatnya dialiser, cairannya dialisat. Cairan dialisat itu apa sih? Cairan dialisat itu adalah cairan yang terdiri dari, ada 2 macam cairannya itu ya. Ada laktat ya, ada laktat, ada karbonat. Ya, kalau yang karbonat itu biasanya basa ya, kalau yang laktat itu biasanya asam. Ya, oke, asam gitu yang laktat itu. Oke. Terdiri dari apa aja sih unsur-unsurnya di cairan dialiser itu? Cairan dialiser itu ada natrium, ada kalium, ada kalsium, ada magnesium, ada klorida, ada gula. Ya, biasanya gitu. Sama. Yang gula plus laktat. Ya, laktat terus COOH ya. Ya, laktat itu COOH. Kemudian kalau karbonat itu HCO3 minus. Ya, nah itu bedanya. Oke, jadi nanti dimasukin ada aliran cairan khusus, cairan dialisat dari atas mengalirnya, sedangkan dari darah dari atas ke bawah. Ya, dengan pertemuan itu kurang lebih 5 jam ya. 5 jam antara cairan dialisat dengan darah, ya maka diharapkan akan bersih kembali darahnya, gitu ya, akan bersih kembali darahnya. Oke, ya. Ya. Kemudian bisa juga dengan peritonium dialisat. Ya, peritonium dialisat. Peritonium dialisat itu apa? Ya, dialisis melalui perut. Ya, melalui perut. Ya, nah ini bisa dengan selang ya, ada cairannya kita masukin ke peritonium, ya ditunggu ya sejam atau 2 jam atau 3 jam baru dialirkan lagi. Ya, dialirkan lagi, dibuang lagi. Ya, dibuang lagi. Oke. Oke, jadi ada 2 macam untuk membuang sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh pasien gitu ya. Ya. Oke. Siapa yang melakukannya? Ya, perawat. Ya. Kalau sekarang dibantu dengan mesin. Ya, sekarang dibantu dengan mesin. Ya, ngaduknya juga dengan mesin. Kalau dulu perawat ya yang melakukan percampuran antara cairan dialisat dengan cairan RO-nya. Ya. Ya, itu juga harus tepat penghitungannya. Ya, 1 cc ditambah 34 cairan RO. Cairan RO itu cairan yang sudah disaring ya atau difiltrasi ya dari
unsur-unsur maupun bakteri ataupun dan lain sebagainya. Ya, jadi dicampurkan. Sekiranya kurang lebih cairan dialisatnya diperlukan 120 liter dalam 5 jam. Ya, dalam 5 jam. Oke. Nanti bisa dilihat di PLC ya. Ada di situ videonya ya, ada video filtrasi, ada video juga video proses dialisa. Ya, proses dialisa. Oke. Tadi saat satu lagi yang bagaimana proses filtrasi ya. Ya, nanti bisa dilihat di di video ya, ada saraf-saraf di situ, ada saraf sakrum ya, ada saraf sakrum ya, sakrum 3, 4 ya. Kemudian ada saraf pudendus juga ya, sehingga bisa terjadi miksi ya. Oke. Di situ juga ya ada dialisisnya, ada dialisis, ada peritoneal dialisis juga ya. Ya, nanti ini agak susah juga PLC-nya ya, tidak bisa diimpor ya, diimpor dari kelas A ke kelas B ya, sehingga ke kelas B belum ada ya. Tapi materinya kalau mau cepat silakan minta aja ke kelas A ya, udah disampaikan di kelas A atau di kelas RKI ada juga ya, ada kelas ada kelas RKI juga ada, insya Allah. Oke, saya kira itu aja dari saya. Ada yang perlu diklarifikasi kembali nggak? Bapak, sekiranya sudah cukup. Cukup, waktunya habis. Iya Bapak, karena sebentar lagi mata kuliah bahasa Inggris. Oh iya. Oke, cukup. Ya. Oke, silakan screenshot dulu. SS dulu. Baik, untuk teman-teman boleh on cam semuanya ya. Slide 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Baik Bapak, sudah. Terima kasih banyak Bapak. Sudah. Sudah Bapak. Sudah. Ya, makasih. Assalamualaikum. Bapak ya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Saya lab ya. Bapak izin mengingatkan. Terima kasih Bapak. Ya. Kenapa Mas? Ya, saya izin mengingatkan setelah ini ada jadwal di kelas A, Pak. Kenapa? Saya izin mengingatkan Bapak ini ada jadwal di kelas A. Ya WA Mas, WA ya. Nggak kedenger. Ya. Ya, di WA. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On cam. Geja. Aina, Anida, Naya, Tarisa, Rival. USS ya, bentar. Tarisa, Anida. Slide pertama, 1, 2. Slide kedua, 1, 2, 3. Udah, makasih. Erika. Di mana lu, Er? Makasih ya semuanya. Amar, bucin mulu, Amar. Amar, pulang, Amar. Erika. Bacot, Pal. Jangan sampai masuk ke kosannya juga, Amar. Kenapa?